geospasial ini nggak semua orang tahu dan nggak semua orang aware. Kita pengen ngasih message keluar bahwa kita tanpa geospasial itu menarik. Kok agak susah nih hidup gitu loh. Kita jadi pengusaha tuh ada enaknya, banyak tidak enak juga. Suka dukanya adalah. Suka duka. Suka lagi. Nah, hanya waktu yang bisa memperlihatkan ke kita bahwa apakah dia itu sosok yang tepat sebagai partner kerja lu. Gitu. Karena kita nongkrong, kita ngobrol, kita ngomongin bisnis, gak ada uangnya kan? Betul. Gak ada uangnya. Masih pepesan kosong doang. Masih pepesan kosong, masih Betul. ideas. Tapi ketika ideas itu sudah tereksekusi dengan baik, kelihatan hasilnya. sudah menghasilkan, sudah ada uangnya. Nah, baru tuh mulai kelihatan apakah dia orang yang cukup punya integritas. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini kita kedatangan tamu yang gue yakin service atau produknya pasti teman-teman pakai. Please welcome Esa Saratoga. Siap, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Thank you loh bro. Siap, sudah datang thank ke you. podcast kita. Siap, thank you udah diundang. By the way, Sonar ini perusahaan apa bro? Jadi kalau bisa diceritain ya bro ya, Sonar ini sebenarnya perusahaan, kita bergerak di industri geospasial. Geospasial. Jadi kalau nama istilahnya ya, geo itu artinya bumi. Spasial itu artinya keruangan, jadi informasi terkait data dan lain-lain. Oke. Jadi kalau digabung nih, informasi itu atau data atau lokasi itu ditempelkan di atas permukaan bumi. Oke. Makanya kita sebut peta. Produk, salah satu produknya. Jadi orang tuh mungkin orang awam nggak ada yang common dengan namanya geospasial. Tapi peta pasti tahu. Biasanya orang pakai ketika kapan sih bro? Ya misalnya dari rumah gua ke sini misalnya, ya gua pasti akan, semua teman-teman pasti akan pakai yang namanya Google Maps, Waze, ya kan. Jadi kalau lu kemarin bilang rumah gua di Jalan Kebayoran nomor 24, nanti lu lurus belok kiri, perempatan belok kanan, ada lampu merah lagi nanti belok kiri, itu kan rumit kan? Yes. Gitu. Jadi ada namanya koordinat, itu ditaruh. Terus kemudian ada platformnya, itulah namanya peta di situ kan Google Map. Penggunaannya seluas itu ya? Luas banget. Jadi lu bayangin kalau misalnya nih bisnis juga kan hubungan juga Google Map. Yes. Pakai peta juga kan. Ibaratnya sekarang kita di sini, terus kita mau makan siang nih di mana nih, daerah sini yang paling dekat dan lain-lain. Ya udah tinggal cari di peta. Terus kemudian kalau misal isi bensin misalnya, tinggal cari di peta. Jadi peta itu memudahkan kehidupan sebenarnya, kehidupan kita sehari-hari. Oke. Penggunaan yang seluas itu yang kemudian bisa membuat lu menjadi salah satu tim yang membantu penemuan pesawat Sriwijaya tahun 2011 yang lalu. Itu seru sih kalau diceritain itu, sebenarnya agak sedih juga sebenarnya kan dengan musibah itu. Terus kemudian tim Basarnas minta kita untuk ikut terlibat karena mereka juga paham kita juga punya sensor untuk pemetaan di bawah laut. Pemetaan di bawah laut. Jadi kan kalau peta itu nggak cuma di darat, tapi juga di laut sebenarnya. Gitu, di laut, sungai dan lain-lain. Nah, tinggal sensornya aja yang berbeda. Jadi yang kita lakukan adalah kapal menyisir permukaan bawah laut. Terus kemudian lihat ketika ada anomali atau ada puing, di situ baru penyelamnya turun untuk bantu evakuasi, cek dan lain-lain. Ceritanya gimana tuh bro? Waktu proses penemuan itu, berapa lama prosesnya kemudian? Sebenarnya nggak lama ya. Kalau nggak salah itu 2021 itu kita makan waktu, kita karena ikut bantu puingnya kurang lebih 2-3 hari. Karena kita menyisir daerah yang jatuh terakhir itu di mana. Nah, kita bantu tim kapal Basarnas karena kan semua ikut kan. Gitu. Jadi gitu cara kerjanya, kita menyisir permukaan lautnya. Ketika ada anomali, wah ini Pak, di sini kayaknya ada anomalinya nih. Ada bentuk sirip pesawat apa dan lain-lain. Nah, baru penyelam ikut turun. Berapa luas bro sebenarnya jangkauan dari alat tadi? Kalau alat itu, tools itu macam-macam bro. Jadi kalau misalnya ditanya untuk laut misalnya,
ada yang 0 sampai 200, ada yang 0 sampai 2000, macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan industrinya sebenarnya. Ada yang industri oil and gas misalnya, memang untuk pipa bawah laut. Ada yang memang untuk industri pariwisata misalnya. Memang mereka pengen. Ada penggunaan untuk pariwisata juga? Ada. Contohnya apa, bro? Contohnya koral. Oh, koral. Pemetaan karang. Oh, itu bisa dipetakan itu? Bisa. Mangrove. Jadi wisata mangrove. Okay. Jadi kita petain, misalnya lu punya daerah, itu di situ ada mangrove, di situ ada koral dan lain-lain. Lu mau bikin resortnya, Bo. Mau bikin resortnya. Nah, lu nanya kira-kira bagusnya di mana? Gitu. Itulah pertanyaan yang bisa dijawab oleh geospasial tadi. Gitu. Penggunaannya seluas itu yang sebenarnya kita nggak sadar. Jadi memang kalau sonar itu kita penyedia teknologinya, dan sekarang kita fokus memang di konstruksi industri tambang. Tapi sebenarnya industrinya tuh luas banget sebenarnya. Wow, mulainya gimana sih, bro? Awalnya bisa masuk ke industri yang mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi banyak orang yang menggunakan. Gue yakin banyak banget. Gue pribadi, bisa kita pagi ini mungkin udah menggunakan servisnya lo pakai, yang lo kasih gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya kita mendirikan perusahaan ini sebenarnya melihat peluang kan sebenarnya. Kita lihat peluang, terus kemudian sebenarnya nama Sonar sendiri itu gua berawal dari zaman gua kuliah dulu di Undip. Jadi background gua tuh memang kan kelautan Undip. Gue bikin komunitas namanya Sonar Undip yang memang itu fokusnya memang teknologi pemetaan. Nah dari situ sampai gue punya kesempatan untuk mendirikan perusahaan, bahkan waktu di organisasi itu aja gue bikin sama teman-teman. Biasanya kan kalau di organisasi kemahasiswaan itu biasanya ketua atau presiden misalnya. Nah karena gue dari gue SMA mungkin ya, gue pengen jadi pengusaha. Gue bikin komunitas itu. Siapapun ketuanya itu namanya direktur. Karena memang sudah objektifnya jadi bisnis nih gitu. Jadi gue juga pengen anak-anak di kampus itu gue ngasih semangat ke teman-teman mahasiswa dari gue yang di bawah. Lu keluar dari kampus ya jangan cuma lah lu mencari pengalaman mencari pengalaman mungkin dan lain-lain, tapi kalau bisa lu bantu negara ini juga lu jadi pengusaha sebenarnya. Dari situ kemudian lo berlanjut sampai sekarang lah. Pun dengan membawa nama yang sama. Wow. Gitu, dengan semangatnya juga kurang lebih sama sebenarnya. Apa yang membuat lo sangat berkeinginan untuk jadi pengusaha? Yang pertama, kalau bisa dibilang ya, gue karena pasti dari background keluarga. Bokap gue itu kalau bisa dibilang pegawai BUMN di bank. Nyokap gue itu pengusaha makanan F&B. Gitu. Nah, gue sebagai anak kan gue akan melihat mana yang gue contoh, mana yang menurut gue cocok, serak gitu ya, serak dan lain-lain. Dan gue melihat ya nyokap gue lebih enjoy aja gitu, lebih cocok buat gue gitu. Jadi gue punya mentalitas jadi pengusaha tuh ya dari nyokap sebenarnya. Nyokap gue baru buka usaha, terus kemudian tutup, terus kemudian lagi buka lagi. Ya orang lihatnya mungkin sekarang enak, tapi orang nggak ngelihat air mata dan darah di belakangnya. Mentalitas apa menurut lo yang mesti dibawa untuk punya perspektif tadi? Yang pertama, pantang menyerah. Jadi pengusaha, ya lu nggak boleh nyerah, lu nggak boleh quit kan. Bahkan ada yang orang yang misalnya sekarang jadi pegawai, terus kemudian jadi pengusaha, punya mindsetnya pengusaha. Terus kalau gagal, ya udah gue kerja lagi, gitu kan. Ada yang memang orang yang ditakdirkan untuk jadi pengusaha, ada yang memang ditakdirkan sebagai profesional. Nah, jadi yang pertama tuh pantang menyerah, terus yang kedua jujur. Kalau menurut gue, jadi kalau kita berpartner misalnya Pak, itu integritas itu nomor satu. Trust itu nomor satu. Gitu. Kalau nggak ada trust tuh nggak ada bisnis. Mau sebagus apapun bisnisnya, tapi kalau di antara kita udah nggak ada trust, udah nggak ada bisnis. Betul. Gitu. Jadi gue ngeliat di situ
Iya, itu yang bikin gue mencoba untuk punya mentalitas jadi pengusaha. Betul. Nah, ngomongin masalah 2 value yang lo bilang tadi, which is trust, kemudian sama pantang menyerah gitu tadi. Boleh cerita bro, pengalaman apa yang lo dapatkan ketika mulai Sonar? Pastinya gini, pengalaman itu kalau kita namanya pengusaha kan, gue udah 7-8 tahun kan. 7-8 tahun ya. Jadi pengusaha kan. Kita jadi pengusaha tuh ada enaknya, banyak tidak enaknya juga. Suka dukanya adalah up and down-nya tuh ada. Jadi suka duka suka gitu duka, suka lagi, suka duka, suka lagi. Nah, jadi iya itu yang harus dinikmati kan, karena kan beda. Mungkin kalau misalnya ada yang kurvanya itu ya jadi pegawai itu naik tapi pelan-pelan. Tapi kalau pengusaha tuh naik, turun, naik lagi, turun lagi, dan iya buat sebagian orang mungkin itu nggak fun. Tapi kalau udah punya mentalitas sebagai pengusaha itu ya funnya. That's part of the life ya. Iya. That's part of the life. Gitu. Tapi that's the hardest part loh Pak. Untuk kemudian kita bisa adapt sama hal yang pertama uncertainty pasti. Uncertainty. Kemudian ups and down-nya pasti. Itu dan ya. jauh lebih fluktuatif. Mungkin it's a real roller coaster gitu loh. Real roller coaster. Real roller coaster gitu. Jadi it's apa yang mesti dilakuin untuk kemudian bisa adapt sama hal-hal itu. Karena pada akhirnya bukan masalah apakah saya ingin jadi pengusaha. Misalnya buat teman-teman yang di luar sana mau jadi pengusaha gitu atau mau berbisnis sendiri gitu kan. That's part of sesuatu yang pengen kita jadi gitu kan. Pengen kita menjadi sesuatu gitu. Tapi kan di belakangnya tadi how we adapt with that kind of demand. Nah, kalau gue tuh melihatnya itu kenapa kita butuh partner sebenarnya. Untuk jalan bisnis. Lu sendiri bisa. Tapi lu untuk berbisnis dan jangka panjang bahkan sustain itu lu butuh partner karena nggak semua lu bisa lakuin sendiri sebenarnya. Oke. Ada expertise yang ya lu nggak bisa lakuin sendiri. Gue misalnya background gue kelautan. Gue kan nggak paham finance. Gue belajar sekarang, gue sebagai pengusaha tetap harus belajar. Tapi kan namanya expertise itu beda cerita kan Pak. Belajar kita tetap. Betul. Kulit kita pelajari dan lain-lain biar kita juga tidak ditipu dan tidak gampang ditipu dan lain. Terus kemudian HR, kemudian marketing, kemudian sales itu part of bagian dari pembelajaran sih sebenarnya. Jadi kalau menurut gue ya kita berbisnis bisa sendiri. Kita punya mental sendiri, tapi sejauh mana lu bisa sendiri? Lu mau lebih jauh lagi, lu mau bikin bisnis lebih sustain, lu butuh partner. Gimana cara nemuin partner? This is the mystery. Karena gue pribadi memulai bisnis juga dengan partner. Dan menurut gue itu salah satu keajaiban yang gue alami gitu. Betul. Kemudian ketemu partner yang cocok. Kalau versi lu gimana? Nemu partner itu kayak nemu jodoh sebenarnya. Kayak nemu istri. Ya kan? Gampang-gampang susah sebenarnya. Karena ya namanya sebenarnya sama kayak kita menikah kan Pak. Menikah itu kan butuh komitmen, butuh trust. Iya. Iya kan? Itu juga sama dengan partner bisnis karena kita ngejalanin bisnis itu mungkin lebih lama dari waktu yang kita habiskan dengan pasangan kita. Dengan pasangan di rumah. Betul. Itu lebih lama dengan pasangan di kantor. Betul. Sebenarnya kan. Nah, itu yang menurut gue cara nyarinya itu semua orang bisa beda-beda cara nyarinya. Ada yang memang dari teman kampus misalnya. Walaupun gue juga pernah gue merasa ya teman baik atau sahabat baik itu belum tentu jadi teman partner kerja yang baik. Bisnis yang baik. Ya, itu gue sudah merasakan. Terus kemudian kita cari di ya mungkin organisasi misalnya kan. Itu juga sama. Kita kenalan, kita berbaur, kita networking. Kan kita tumbuhin trust. Lu bisanya apa, gue bisanya apa. Ketika kita udah chemistry-nya udah dapet, yuk pelan-pelan kita coba bikin bisnis kecil-kecilan dulu. Karena ketika bisnisnya udah gede, ujiannya kan sama uang sebenarnya. Betul. Uang. Apakah lu greedy? Apakah lu akan melihat sebuah bisnis itu ya, wah ini uangnya banyak nih. Gue akan melakukan apapun yang gue mau, misalnya. Atau lu mau invest lagi nanti ke bisnis-bisnis yang lain. Itu kan sebuah mentality yang akan kelihatan ketika sudah ada hasilnya. Betul. Karena mentalitas kita waktu ketemu, waktu membangun sesuatu akan berbeda. Betul. Mentalitinya ketika kemudian sudah menjadi sesuatu.
Dan challenge juga berbeda. Challenge berbeda. Kalau versi lu, gimana lu melewati itu? Melewati fase membangun, which is menemukan partner lu, kemudian setelah growing 7-8 tahun sekarang. Kita pasti gini, namanya kita berpartner itu juga sama, pasti ada ups and down-nya juga. Ada kalanya ketika kita lagi marah atau kita berbeda argumen, kita berargumen, berbeda pendapat dan lain-lain. Ya pasti itu natural lah, itu common terjadi, dan salah satu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi sebenarnya. Jadi ya apa yang gue nggak suka, apa yang lu juga nggak suka, ya kita omongin aja. Cari jalan tengahnya gimana. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak bisa apa dan lain-lain, ya udah kita ya selesai. Misalnya. Dan itu mungkin namanya bisnis ya, kan ada saham apa dan lain-lain. Itu kan fungsinya ya udah gue jual saham gue semua dan lain-lain. Itu ada ya perhitungan lah di situ. Iya. Cerita dikit dong bro. Poin lo tadi sebutin bahwa nggak selamanya ketika lo berteman dengan baik itu akan kemudian menjadi bagus juga untuk partner secara bisnis. Itu sebenarnya bisa dijawabnya sama waktu, Pak. Benar, karena iya betul. Hanya waktu yang bisa membuktikan. Hanya waktu yang bisa memperlihatkan ke kita bahwa apakah dia itu sosok yang tepat sebagai partner kerja lu. Gitu. Karena kita nongkrong, kita ngobrol, kita ngomongin bisnis, gak ada uangnya kan? Betul. Gak ada uangnya. Masih pepesan kosong. Masih betul. Ideas. Tapi ketika ideas itu sudah tereksekusi dengan baik, kelihatan hasilnya. Sudah menghasilkan, sudah ada uangnya. Nah, baru tuh mulai kelihatan apakah dia orang yang cukup punya integritas atau dia punya willing untuk bisnis ini kita invest lagi nih. Kesini bisa bikin lebih maju lagi dan lain-lain. Itu yang itu waktu sih sebenarnya. Waktu yang kemudian membuka real karakter orang. Betul. Tapi kalau ngomongin waktu, kadang-kadang kan bisnis butuh waktu yang lebih cepat untuk melihat sesuatu. Nah, gua itu sekarang ini fun fact ya Pak. Iya. Kalau lu mau melihat kepribadian seseorang kan banyak cara sebenarnya. Salah satunya misalnya naik gunung. Ya kan? Yes. Naik gunung misalnya, lu akan tahu kepribadiannya kayak gimana. Dan kalau gua mungkin kalau relatednya sama pengusaha, itu main golf. Main golf itu sebenarnya ya ini jadi agak ngelebar tapi nggak apa-apa ya Pak. Iya, sure. Jadi gua ngerasanya main golf itu keluar ngeliat semua karakter. Kita bisa ngeliat karakter orang. Kalau orang melihat golf itu kan banyak teman-teman mungkin golf itu mainan olahraga yang nggak keluar keringet lah, iya, betul. Terus membosankan dan lain-lain. Sebenarnya kalau menurut gue ya pribadi, gue ngeliat olahraga golf itu memperlihatkan kepribadian dia. Apalagi kita sebagai pengusaha. Yeah. Apakah dia ibaratnya kan golf itu lu lawan diri sendiri. Ketika lu pukulan lu lagi jelek, apakah lu emosian? Terus kemudian ketika kan itu ada hitung-hitungannya kan Pak. Yeah. Nah, apakah lu mencoba untuk menipu lawan misalnya kita satu pairing, lu harusnya double dan lain-lain misalnya hitungannya. Terus lu tulis par misalnya. Itu kan nggak jujur. Di situ kelihatan. Kan kita lihat. Kita bisa ngitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia nulisnya 4. Gitu. Ada dua pukulan yang dia hilangin. Oke, ini orangnya kita habis itu kita bisa ini. Jadi kepribadian orang itu bisa kelihatan dari situ. Karena pada akhirnya kan bisnis kan is about trust gitu kan. Yes. Dan salah satu problem yang juga sulit untuk kita solve adalah bagaimana kita hiring orang. Karena kayak lu bilang tadi, it takes time untuk membuktikan bahwa orang tadi memang punya kapabilitas atau enggak gitu loh. Dari lu ada poin tertentu nggak ketika hiring orang? Apakah lu melakukan metode tertentu? Sebenarnya gini, kalau misalnya hiring berarti hiring karyawan berarti kan Pak? Yes, betul. Hiring karyawan itu karena dunia gua adalah dunia teknik ya, lebih ke teknik kan. Pertama yang gua akan lihat itu adalah kapasitas dia berpikir sebagai seorang engineer. Itu pertama. Nah, tapi yang paling penting adalah integritasnya sebenarnya. Jadi attitude-nya dia. Attitude dia. Jadi
oke, dia pinter tapi attitude-nya jelek, Sama aja gitu ya. nggak akan gue terima. Gitu. Jadi tapi ketika dia mungkin kemampuan ininya tapi dia punya attitude yang baik, mungkin ini orang masih akan bisa kita develop. Oke. Gitu, bisa jadi leader, bisa jadi apa dan yang lain kan. Oke, back to Sonar ya bro ya. Siap. Inovasi apa aja bro yang udah dilakuin selama ini? Kita mencoba untuk bisnisnya kita kembangin sebenarnya Pak. Kita tidak hanya mendistribusikan bisnis alat geospasial ini, tapi kita pengen menambah edit value sebenarnya. Salah satu yang kita sedang ini adalah bagaimana caranya, karena background gue juga dari kelautan, gue tuh ngelihat sekarang kan yang lagi hype adalah karbon misalnya. Oke. Karbon, apa yang carbon capture. Carbon capture. Okay. Carbon capture. Apa yang sebenarnya kita punya itu bisa membantu perhitungan karbon dan yang lain. Karena kan basically memungkinkan itu. Sangat memungkinkan bahkan. Oke. Jadi di luar sana memang karena yang kita lakukan itu sebenarnya digitalisasi Pak. Kita mau memakai alat kita. Jadi peta itu kan kalau balik lagi ke peta itu bisa jadi 2 dimensi, bisa jadi 3 dimensi, bahkan ada yang 5 dimensi. Oh. Iya kan? Lu pakai VR apa bla bla itu udah lu masuk di situ. Tapi yang 3 dimensi, misalnya nih gedung ini, terus kemudian Candi Prambanan, objek wisata berarti kan. Terus kemudian hutan, itu objek-objek yang kita bisa digitalisasi sebenarnya. Jadi kayak objek, misalnya untuk wisata, kita mencoba untuk mendigitalisasi si Candi Prambanan. Kita kerjasama dengan salah satu universitas juga di Jawa Tengah. Nah, kita mencoba untuk mendigitalisasi itu Candi Prambanan. Apa sih fungsinya? Apa sih ininya? Yang pertama restorasi Pak. Oke. Jadi ketika amit-amit ada yang rusak atau apa, kita bisa restorasi, bangun seperti semula. Karena kita punya blueprintnya ya. Blueprintnya nggak cuma 2D tapi 3D kan. Terus yang kedua adalah untuk digital tourism. Digital tourism. Jadi itu di Jogja. Misalnya anak-anak dari misalnya Papua untuk main ke Prambanan, ke Candi Prambanan itu kan butuh kos gini dan lain. Iya. Kita bisa juga dengan cara seperti itu kita digitalisasi, kita bawa ke mereka untuk mereka punya experience. Mungkin nggak mendekat, mungkin tidak tidak bisa menggantikan ketika lu pegang candinya dan lain, tapi lu bisa melihat lah gitu. Jadi kita bisa bawa ambience itu ke area yang sana. Oke. Itu salah satu inovasi. Terus kemudian tadi carbon capture, kita juga kerjasama dengan salah satu universitas di Surabaya. Juga sama, kita mencoba untuk mendevelop produk dan teknologi untuk memetakan pohon. Oke. Gitu. Karena dari pohon tadi ketahuan berapa sebenarnya karbon yang bisa di capture. Sebelum sampai ke karbon, karbon, kita hitung sebenarnya. Katakanlah 1 hektar itu kita ada berapa pohon. Pertama ada tree counting kan Pak. Terus kemudian dari sensor kita itu kita bisa tahu tinggi, diameter, crown-nya. Gitu. Jadi selama ini yang dilakukan adalah sistemnya konvensional mungkin. Dari 1 hektar itu lu sampling. Pakai ini metode konvensional, lu catat dan lain-lain. Kita ditanya ini lokasinya yang di mana? Oh yang di situ Pak, udah saya tandain. Pakai ya lu gores apa bla 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 pakai tanda dan. Tapi ketika lu udah digitalisasi itu bakal mempermudah sebenarnya. Oke, karena real ya. Karena real. Benar-benar satu per satu gitu. Ibaratnya 1 per 1 itu, dan ketika kita mau hitung jadi karbon ada kan, tapi memang ada rumusnya dan lain. Kita sampai ke biomasa dulu. Biomasanya. Wow, bro, bisnis lu ini kan gue harus bilang berat sih bisnis lu ini. Maksudnya sangat, ya gue nggak tahu alatnya juga pasti berat juga gitu. Tapi maksud gue sangat engineering sekali gitu, sangat eksakta sekali gitu. Walaupun sebenarnya sayanya sih sebenarnya tidak engineering banget Pak. Iya, tapi lu kelautan kan? Iya sih. Enggak, tapi poin gue gini. Lu pasti berhubungan juga sama mungkin pengguna-pengguna jasa lu juga, pasti orang-orang yang memang paham sama industri ini betul. Gitu kan. Tapi lu di kantor juga gue lihat hype banget, sosial media lu oke banget gitu loh. Sangat
sangat kekinian sekali gitu. Gimana lu cara menyeimbangkan semua itu? Sebenarnya kan kita pengen tadi geospasial ini nggak semua orang tahu dan nggak semua orang aware. Mungkin orang taunya peta, tapi geospasial ini kita pengen ngasih message keluar bahwa kalian itu, kita tanpa geospasial itu menarik. Kok agak susah nih hidup gitu loh. Gitu. Jadi kita pengen ngasih message, terus kita juga kasih brand awareness bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk geospasial itu mempermudah hidup. Gitu. Jadi dan apalagi kalau kita pengen di media sosial itu kan lebih banyak Gen Z, anak-anak muda nih yang. Jadi bagaimana kita meramu atau meracik sebuah konten yang tadinya itu terlalu berat ya. Kalau lu bilang tadi kan berat banget kan. Nah, kita tampilkan itu menjadi sesuatu yang hype gitu ya. Sesuatu hype yang relate sama hidup kita. Wow. Jadi itu sebenarnya salah satu campaign lu juga untuk mendekatkan gitu ya. Mendekatkan terms geospasial tadi ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Betul. Wow, menarik. Lu di kantor berapa persentase antara Gen Z, Millennials, dan mungkin ada Gen X-nya mungkin? Gen Z itu mayoritas pasti. Mayoritas. How you deal with them? How do you deal with them? Sebenarnya unik sih sebenarnya. Gen Z itu penuh dengan bahkan dengan kita yang milenial aja tuh terkadang bukan ya bisa beda pola pikirnya. Ya kan. Mungkin kalau kita sama boomer kurang lebih mirip-mirip. Tapi sama Gen Z ini berbeda. Bisa totally different cara mereka berpikir dan lain-lain. Nah, tapi dari situlah gue ngeliatnya keunikannya mereka sebenarnya. Keunikannya mereka dan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi itu juga itu another skill tuh sebenarnya. Lu maintain mereka, terus kemudian lu tahu apa sih yang mereka mau, mimpinya mereka apa. Biasanya mereka itu akan ngikutin mimpinya mereka kan. Mereka akan bergerak berdasarkan mimpinya mereka. Gitu. Jadi gimana pun caranya, apapun caranya, ya dia punya pasti caranya sendiri. Kalau Gen Z ya. Tapi mereka akan taat sama mimpinya sebenarnya. Values apa yang lu bawa di Sonar? Karena pasti Gen Z ini definitely butuh values untuk mereka bisa bertahan. Sebenarnya value kita itu, kita punya value atau culture yang kita bangun itu namanya be kind sebenarnya. Be kind. Kayaknya itu knowledge. Lo harus tetap punya pengetahuan kan. Lo harus punya tentang engineering ini lo harus, itu adalah kunci. Kalau lo nggak paham dan lain-lain ya sama aja bohong. Terus kemudian I-nya itu lebih ke integritas. Itu kita nomor 1 sebenarnya. Karena ya mau sepinter apapun, mau sebagus apapun, kalau lu attitude-nya 0, nothing sebenarnya. Lu nggak punya value di mata. Di mata gue juga nggak ada value-nya, apalagi di mata klien, gitu kan? Karena lu akan menjadi representatif, misalnya sales atau marketing, lu akan menjadi representatif perusahaan ketika lu berhadapan sama klien. Terus N-nya itu no blaming. Karena biasanya kan ya sih toxic untuk blaming. Toxic kan. Betul. Lu punya project yang lu ini, terus abis itu ketika fail, lu ngeblame anak buah lu. Betul. Lu ngeblame divisi samping lu dan lain-lain. Itu toxic sebenarnya. Betul. Kemudian yang terakhir tuh diversity, ya udah. Diversity gak tergantung misalnya karena gue dari Undip misalnya, semua harus Undip. Kalau misalnya dari satu alma mater, semua satu alma mater, enggak. Kita as long as lu punya kain tadi, ayo kita join bareng. Wow. Gitu. Makanya kita juga punya program kan, namanya juga ada nih, Sonar Academy. Sonar Academy itu. Boleh cerita tuh bro, Sonar Academy gimana? Kita itu kerjasama sebenarnya dengan kampus-kampus. Karena kalau bisa dibilang itu zaman sekarang itu adalah zamannya si perusahaan hunting talent. Nah, huntingnya itu dari mana? Banyak sumber kan. Kampus, universitas, dan kita kerjasama dengan kampus. Kita ambil dari magang,
Kemudian sebelum dia lulus, kalau ini anak bagus masuk tadi kategori tadi, itu akan kita Rekrut. offering, kita rekrut. Oke. Jadi banyak di anak-anak di perusahaan gue tuh yang berasal juga dari Sonar magang. Academy ini mereka harus ada di sini di Jakarta atau mereka bisa melakukan kelas online kah atau bentuknya apa? Bentuk Sebenarnya itu salah kurikulumnya? satu programnya, Pak. Jadi Sonar Academy ini juga kerjasama dengan kampus juga untuk melakukan pelatihan sebenarnya. Oke. Jadi katakanlah, karena kan ibaratnya kita juga punya semangat itu, tidak semua kampus itu punya teknologi. Ada gap lah antara kampus sama industri kan. Jadi industri ini sudah kemana teknologinya? Kampusnya di mana? Kampusnya itu ya masih segitu-segitu aja teknologinya, karena memang mungkin budget apa dan lain-lain. Nah, jadi kita pengen kita pengen fill the gap sebenarnya. Kita masuk ke mereka, terus kita bisa apa yang kita bisa bantu teknologi. Karena kan kalau kita harus up to date dengan industri. Betul. Ya, karena kebutuhannya di situ. Tapi kita juga sumber SDM-nya atau resource-nya itu dari kampus. Nah, jangan sampai ketika mereka lulus, mereka tuh nggak tahu teknologinya apa yang up to date, apa yang dibutuhkan di industri. Jadi cara kita nge-leverage-nya di situ. Oke. Ini dibuka sepanjang tahun atau ada periode tertentu? Ada periode tertentu. Oke, periode tertentu tadi ya. Oke, bro, tadi lo mention juga salah satu value di Sonar adalah fun. Boleh diceritain, bro? Menarik nih, fun. Fun itu tadi relate sama anak Gen Z sebenarnya. Makanya yang kita lakukan ibaratnya bisnis kita kan kalau bisa dibilang tuh bisnis konvensional sebenarnya. Apa fun part-nya kerja di Sonar? Fun part-nya kerja di Sonar mungkin harusnya yang ditanyakan nanti tim gue ya, Pak. Karena kalau yang ngomong jadinya berbeda gitu. Berbeda nantinya. Tapi kalau gue bisa bilang, karena kita rata-rata anak muda, dan gue juga bilang ke teman-teman nih, ke tim marketing khususnya. Jadi gimana caranya supaya kita punya program itu juga fun. Terus kemudian konten-konten kita juga kurang lebih mengedukasi tapi juga tidak menggurui. Di situ juga ya ibaratnya tim itu juga harus tahu menempatkan diri sebenarnya. Ketika kita memang harus berpakaian rapi, formal, karena memang sehari-hari biasanya ada ini nggak sih? Ada dress code-nya nggak sih? Kita ada dress code. Jadi biasanya Kamis kita batik. Oh, itu Kamis harus batik. Oke. Itu harus batik. Ini kebetulan hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Nggak mungkin gue pakai batik, Pak. Iya. Terus Pak. Nah, terus hari Senin itu biasa kita putih. Oke. Kita putih. Atas saja atau bawah juga? Atas saja. Karena memang biasanya Senin itu kita banyak keluar, ketemu sama klien dan lain-lain. Jumat itu bebas. Jumat bebas. Kayak agensi lah. Selasa Rabu bebas. Oke. Gitu. Dress Jadi code-nya ada dress code-nya. Jadi kalau batik, kenapa batik itu harus ada ya? Itu identitas kita. Wah, oke, menarik nih. Gitu. Menarik. Batik itu identitas kita. Jadi jangan sampai udah kerja dan lain-lain ya kita nggak pakai identitas kita juga. Ini ngomongin identitas nih, bro. Lu sebagai leader, lu milenial, tapi tim lu banyakan Gen Z gitu. Gimana caranya lu mengadaptasi konsep kepemimpinan lu sebagai seorang milenial kemudian ke teman-teman di Gen Z? Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya. Cuma coba gua nih merangkum sebenarnya, Pak. Leader itu kalau menurut gua ya, konsep leader yang gua anut adalah leader itu yang dicontoh. Jadi gua akan mencontohkan yang gua mau. Ibaratnya gua pengen mereka itu melakukan hal A misalnya. Ya gua akan mencontohkan. Oke. Gua akan mencontohkan. Jadi gua nggak Gan, tolong dong. Lu bisa nggak gitu-gitu? Bisa ambil kerjaan ini, lu kerjaan itu pokoknya atau lu harus. Itu menurut gua bukan sebuah seorang leader. Style, ya. Iya. Jadi kalau gua mencontoh atau gua jadi mentor. Jadi karena dari dulu zaman gua kuliah itu gua ngerasa gua harus punya mentor. Karena ya kalau nggak punya guru ya kita nggak ada yang kita tiru sebenarnya kan. Betul. Gitu. Nah
Leading by example ya. Leading by example. Jadi itu yang gue terapkan ke teman-teman. Biar pasti mereka akan dalam tanda kutip ya mereka punya perasaan bahwa ini bos gue aja tuh ngajak gue untuk kerja bareng nih. Bukan nyuruh-nyuruh sebenarnya. Itu beda value-nya. Oke. What is the biggest achievement so far lo sebagai pemimpin di Sonar? Biggest achievement ya. The biggest achievement menurut gue sebagai pemimpin ya. Gue bisa Pasti menciptakan. the biggest achievement adalah ngebangun Sonar itu sendiri. Ngebangun Sonar itu dari nama kampus. Betul. Terus, tapi kan seiringnya berjalan waktu kan another challenge dan another achievement juga. Another story-nya adalah yang menurut gue biggest achievement-nya adalah menciptakan leader-leader baru. Kalau buat gue, bisnis dan profit itu ya hal yang lu sebagai pebisnis ya itu wajar, lu pasti akan melakukan bisa ngasilin profit, tapi ketika lu bisa menghasilkan seorang leader baru, apa yang lu lakuin untuk bisa menciptakan leader baru? Mentorship. Jadi karena ya balik gue ngelihatnya teman-teman ini kan kadang-kadang kalau misalnya nggak ada mentor, dia melakukan hal yang dia suka aja, jadi sembarang lah. Tapi kalau ada mentornya, dia diajakin, dia diajarin, terus kemudian dicontohkan, habis itu ya udah coba dikasih experience, learning experience, dia ngerjain sendiri dan lain-lain, kasih kepercayaan ke mereka untuk mereka punya apa yang ada di otak lu buka aja di sini, lu share di sini dan eksekusi apa yang lu planning. Jadi lu sebenarnya kalau di kantor, kalau gue boleh sensing, sebenarnya lu nggak ada gap ya di kantor? Sebenarnya gap itu kadang-kadang harus ada, Pak. Tetap harus ada. Oke. Gap itu harus. Jadi kalau bisa dibilang gap itu nggak ada, bullshit lah. Ada pasti gap. Dan yang bikin gap itu pasti juga anak-anak. Ketika ada yang namanya respect kan. Ketika kita respect, dia tahu oke, kadang gua akan jadi teman lu, kadang gua jadi akan jadi atasan lu. Sama kayak kita punya anak. Oke. Kadang-kadang lu harus menjadi teman anak lu untuk dia bisa bercerita, tapi kadang-kadang lu harus memposisikan lu sebagai orang tua untuk lu bisa mengawasi mereka, monitoring mereka, kadang mungkin menghukum mereka untuk mereka biar belajar dari kesalahan kan. Oke. Jadi kita sebagai leader tuh ya harus tahu kapan memposisikannya aja gitu jatuhnya ya. Ini kita ngomongin tentang nurturing future leader gitu ya. Which is lo juga sudah punya anak gitu ya. Karena relate. Yes, relate banget. Relate banget. Gue pribadi ketika punya anak ada part-part yang kita baru memahami gitu. Lu ngelihat apakah sekarang kita sebagai orang tua gitu ya, kadang-kadang terlalu, atau pertanyaannya lebih ke bagaimana kita menemukan titik tengah antara bagaimana memanjakan anak dan bagaimana kita mendidik anak sehingga dia punya karakter yang lebih baik. Karena ini pasti related juga dengan pekerjaan. Oke. Wow. Kalau menurut gua sih jadi peran bapak dan ibu itu penting sebenarnya. Ya, harmonisasi antara suami istri untuk mendidik anak itu penting. Kita punya peran masing-masing sebenarnya. Ketika ada yang harus jadi bad cops, ada yang harus jadi good cops-nya. Untuk mendidik, karena ketika kita semua jadi bad cops, itu anak akan mencari pelarian keluar. Tapi ketika ada salah satu yang memang, dan itu juga harus ditukar-tukar. Kadang ibunya yang jadi bad cops, kadang bapaknya yang jadi bad cops. Gitu. Nah, sebenarnya itu pasti kita sebelum punya anak misalnya, kita diskusiin dulu sama istri. Ya kan? Komunikasi itu pasti kuncinya. Terus kemudian ya untuk mendidik itu ya sama di kantor juga pasti gue akan melakukan hal yang sama sebenarnya. Siapa yang menjadi bad cop dan siapa yang menjadi good cop when it comes to office? Di office bisa macam-macam sebenarnya. Atau lu kadang-kadang bertukar peran juga? Kadang bertukar peran pasti. Kadang gue bisa jadi bad cops, kadang gue juga bisa jadi good cops. Bad cops-nya ya yang related parties-nya ya bisa jadi misalnya HR, terus kemudian manajernya misalnya. Karena mereka langsung nih sebagai usernya katakanlah dan lain-lain. Jadi ya itu peran itu bisa fleksibel sebenarnya. Tapi lu lebih nyaman pada posisi apa? Dua-duanya nyaman kadang-kadang.
Karena kan orang kadang-kadang kayak gue lebih nyaman jadi good cop nih atau lebih nyaman jadi bad cop gitu. Kalau gue nyaman dua-duanya sebenarnya. Karena menurut gue itu berarti sebenarnya mungkin perspektif lo bukan masalah nyaman atau tidak nyaman, tapi pada saat mana dibutuhkan. Yes, setiap kasus kan berbeda-beda nih Pak. Ada yang karena misalnya katakanlah misalnya ini anak bermasalah, terus kemudian gue ngelihatnya attitude-nya bagus. Lu sebagai manajernya atau sebagai leadernya langsung melihat Pak ini sayanya harus kita evaluasi dan mungkin kita cari penggantinya dan lain-lain. Gue misalnya nggak setuju nih. Oke, ya udah coba kita ada study case yang abis itu dia akan jadi bad cops-nya, gue akan jadi good cops-nya. Gue akan cari tahu, gue akan cari ini dan lain-lain. Iya, begitu juga misalnya anak ini bermasalah dan gue ngerasa kayaknya ini anak udah nggak bisa kita pertahanin lagi. Oke. Tapi manajernya punya pandangan yang berbeda. Oke, ya udah kita bermain peran di situ misalnya. Ini jadi kalau bisa dibilang ya ini sebenarnya kalau bisa dibilang cara kita untuk sebenarnya antara sesama leader itu juga saling memvalidasi sebenarnya. Kita ngevalidate untuk melihat mana blank spot yang lu nggak lihat. Blank spot iya di situ. Jadi nggak semuanya ibaratnya pro kontra itu kan juga perlu sebenarnya. Betul. Bro, boleh diceritain gimana cara lo prosesnya untuk mengambil sebuah keputusan? Sekarang gue belajar. Kalau dulu gue mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan insting. Kalau sekarang? Kalau sekarang harus sebenarnya harus diperhitungkan, divalidasi, terus kemudian banyak perhitungannya dan lain-lain. Tapi tetap ketika lu harus ngambil sesuatu dan itu, jadi karena kan kita bukan gambler Pak, kita bukan penjudi. Betul. Pengusaha itu menurut gua ada ilmunya, ya kan? Ilmunya itu adalah, ya semua keputusan itu bahkan, ya makanya kenapa gua lanjut nih studi S2 karena ternyata gue juga belajar di situ. Ada salah satu mata kuliahnya ternyata mengkuantifikasi sebuah decision. Gue bilang berat juga nih mata kuliah. Jadi apapun decisionnya itu bisa dikuantifikasi. Gak cuma melulu ibaratnya financialnya bukan, tapi apapun ibaratnya mau kita misalnya lu mau buka kantor misalnya di daerah A, gue pengen di daerah B, satu di daerah C. Itu kan kita punya share yang sama. Betul. Kita punya misalnya kita punya share yang sama. Ini mana nih yang, nah itu kita bisa kuantifikasi. A, B, C, D. A, B, C-nya itu ya berdasarkan apa dan yang lain. Kita percentage. Kalau lu berarti dari awalnya mengambil keputusan itu berdasarkan judging gitu, berdasarkan intuisi lu. Kemudian sekarang lebih ke faktanya apa? Fakta apa yang kemudian mendukung? Betul. Proses pengambilan keputusan mana yang paling tepat gitu. Betul. Dan lo akhirnya kemudian sadar bahwa menjadi pengusaha itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Karena ketika lo ngambil keputusan, itu bisa salah, bisa benar kan. Lo bisa rugi atau bisa untung. Tapi kalau lo rugi, seberapa dalam lo rugi. Kalau untung, seberapa gede lo untung. Betul. Nah, itu kan bisa kita itu makanya lo butuh partner di situ. Untuk melihat blank spot tadi. Ibaratnya yang satu dari legal, dia akan melihat apakah ada implikasi hukumnya secara hukum. Dari finance ada implikasi secara finance. HR juga akan sama misalnya timnya dan lain-lain berdasarkan pengalaman dia hire ini akan costly bla bla bla. Ngapain kita? Jadi semua itu perlu yang namanya kita duduk bareng sebenarnya. Makanya kita nggak akan jadi korporasi besar. Seperti misalnya contohnya Astra gitu ya. Kalau misalnya kita ya ngambil keputusan berdasarkan insting terus. Jadi ya nggak akan kemana-mana sebenarnya bisnisnya. Bro, 7-8 tahun belakang ini nih selama lo ngejalanin bisnis, ngebangun dan menjalankan bisnis, pelajaran apa yang bisa lo share, bro? Pelajaran yang paling penting itu adalah sebenarnya yang pertama dengan partner. Yang pasti ini karena kan gue juga. Lo kalau boleh tahu berapa orang partner di kantor? Kalau sekarang itu partner yang bisa dibilang punya saham itu satu. Berarti lu berdua gitu ya? Cuma berdua. Tadinya cukup banyak, terus kemudian
ya itu Ya seleksi alam. seleksi alam. Terus kemudian ya gue akan cari partner yang profesional habis itu. Gitu. Jadi sekarang ya di bisnis strategic partner juga ada. Terus kemudian external relation juga ada karena kita juga butuh network luar dan lain-lain. Finance juga ada, legal juga ada. Jadi sekarang chiefnya kita tuh udah cukup banyak lah. Jadi ketika kita mau ngambil keputusan itu ya berdasarkan buah pikir mereka semua. Berarti partner itu the most important thing ketika lu ngejalanin sebuah bisnis, karena ideas itu cuma ideas. Ketika lu nggak bisa ngeksekusi dan teman eksekusi lu tuh nggak bisa jalanin, sama aja. Nggak kemana-mana. Atau bisnisnya ya udah. Nah dari situ trust itu penting. Tadi kita bahas trust. Terus kemudian ekspektasi. Itu juga kadang-kadang membunuh juga, Pak. Dalam kita membangun sebuah bisnis tuh terkadang kita punya ekspektasi berlebih. Atau kita punya ekspektasi jangankan ke karyawan, ke partner sendiri, atau ke shareholder dan lain-lain. Shareholder punya ekspektasi terlalu tinggi dan lain-lain. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu bicarakan. Tapi so far the biggest challenge-nya apa bro ngejalanin bisnis yang related sama geospasial ini, sonar? The biggest challenge-nya? The biggest challenge itu kalau dibilang internal eksternal ada pasti. Ya di internal ya kalau yang gue rasakan adalah karena membangun bisnis itu awalnya yang gue pikir adalah sales itu adalah the most important thing dari semuanya sebenarnya. Ternyata sampai sekarang sampai di sini gue baru sadar bahwa sales itu bukan yang paling penting. Tapi di 1-2 tahun pertama itu yang paling penting. Itu paling penting karena itu akan generate enough cash flow ya. Cash flow, terus kemudian lu juga punya modal. Nah, kemudian ada keuangan. Kita sebagai founder juga harus belajar keuangan. Kalau di internal menurut gua setelah tadi sales, terus kemudian finance, katakanlah modal, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting adalah human capital. Kalau menurut gua the biggest challenge. Jadi mungkin di semua industri juga sama. Karena kan kita kita sebagai perusahaan teknologi misalnya kita supply peralatan teknologi geospasial, tapi kan yang menjalankan ini kan orang. Betul. Bukan mesin. Betul. Iya kan. Jadi itu yang gua coba ngobrolin dengan teman-teman partner-partner gua, ini gimana caranya juga kita bisa punya tim tuh yang solid. Terus kita juga kita udah cetak leader, tapi leadernya tuh bagaimana juga tetap akan stay di sini misalnya. Iya, betul. Mimpinya tuh di sini. What is your dream? The next 5-10 years? Wah, sebenarnya kalau dibilang mimpi itu banyak sih, Pak. Nah, cuma kalau misalnya ini pertanyaannya, the next dream-nya itu gue pengen sonar kalau ditanya. Karena personal dream lu kan sudah tercapai, lu menjadi seorang pengusaha. Betul. Nah, cuma kan ini apa yang akan gue lanjutkan adalah di sonarnya kan sebenarnya. Di sonarnya gue pengen ya pasti perusahaan ini harus lebih besar. Terus kemudian gue pengen sonar ini tidak hanya main kandang di Indonesia. Kita pengen nggak cuma jago kandang gitu ya. Jangan cuma jago kandang. Kita pengen the next 5 years itu kita expand. At least kan perusahaan banyak dari perusahaan Asia Tenggara ini masuk ke Indonesia, terutama Singapura misalnya. Gue pengen ya kita punya cabang di sana. Misalnya, jadi tidak berpikir untuk ya stay mungkin kita akan mengembangkan Indonesia, tapi kita juga tidak lupa bahwa kita juga harus nyerang luar. Wow, bro, pertanyaan terakhir, role model lu siapa, bro? Astra, pendiri Astra. Om William. Itu gue. Kenapa ya? Karena kan dia itu juga berawal bisnisnya juga sebenarnya kurang lebih distribusi juga kan. Ya, dia toko kelontong lah salahnya. Toko kelontong. Dia juga pedagang kan. Dia pedagang kan. Nah, gue ngelihat dari dia kerja keras, terus kemudian dia yang paling dia pegang adalah integritas kan. Dan gue ngelihat
jatuh bangunnya beliau itu sampai ngebangun Astra itu dan jadi sebuah perusahaan yang konglomerasi sebesar itu ya, itu sebenarnya jadi motivasi sebenarnya Pak. Gitu. Jadi gue bilang tahun itu aja beliau bisa melakukan itu, masa sekarang kita udah dengan adanya teknologi, kita dengan adanya kecepatan informasi dan lain-lain, masa kita nggak bisa ngejar apa yang dia sudah lakukan. Wow. Karena sonar mungkin menurut gue nggak cuma di industri geospasial. Kalau balik lagi industri geospasial ini gede banget Pak. Sebenarnya marketnya itu cukup besar. Jadi tidak hanya tadi yang industri engineering kayak konstruksi, tambang, tapi bahkan ke perfilman pun juga. Oh ada juga ke sana. Ada juga aspek yang kita bisa perfilman, gaming. Oke. Di situ gue ngeliat peluangnya masih cukup besar sebenarnya sebagai perusahaan geospasial yang mungkin ya arahnya bisa jadi seperti Astra gitu. Oke. Ini mimpi ya. Mimpi ke depannya. Mimpi ke depan. Betul. Last word bro buat teman-teman mungkin di luar sana yang punya mimpi juga kayak lo 7-8 tahun yang lalu bermimpi untuk jadi pengusaha. Any suggestion ke mereka? Jadi kalau menurut gue nih, menjadi pengusaha itu lu di mana sekarang ide tuh banyak. Tapi yang lu harus punya adalah mental sebenarnya. Mental jadi pengusaha itu harus dibangun. Itu harus dilatih. Jadi ketika memang lu memutuskan untuk menjadi pengusaha, itu adalah sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan lu harus siap lu mencambuk diri lu sendiri, lu dicambuk sama orang lain. Iya. Ya kan? Kadang-kadang banyak orang yang pengen jadi pengusaha tapi hanya di bibir. Tapi mental itu nggak ada mental di situ. Jadi lu harus siap ketika memang lu jadi pengusaha, makin gede usaha lu, itu makin banyak orang yang mencibir, bahkan lu kehilangan sahabat-sahabat lu juga. Itu bisa jadi. Bisa banget. Gitu. Jadi terbukti kan lu bilang tadi. Ya itu adalah sebuah proses kehidupan, proses pembelajaran kita kan. Jadi kalau memang teman-teman punya keinginan, dan itu harus kuat. Jangan setengah-setengah. Karena lu setengah-setengah lu menjadi pengusaha nggak akan kemana-mana juga, nggak akan jadi pengusaha sebenarnya. Thank you so much bro. Siap. For sharing di podcast kita. Thank you. Guys, gue belajar satu hal hari ini tentang integritas seseorang yang itu akan mempengaruhi apapun mimpi yang ingin dicapai. Sukses terus. Siap. Sonar bro. Guys, thank you for watching. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.